Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready with me. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video edukasi mengenai sampah. Dan pada video kali ini juga saya ingin menunjukkan pemilahan sampah yang sudah dijalankan di rumah saya. Membahas soal sampah ini dibagi menjadi beberapa kategori teman-teman. Yang pertama itu adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik, dan yang ketiga adalah sampah B3. Sampah organik ini terdiri dari bahan-bahan yang alami, sampah yang sifatnya itu alami seperti tumbuhan, kemudian sisa-sisa makanan. Untuk sampah organik ini lebih mudah terurai oleh bakteri di tanah. Kemudian yang kedua adalah jenis sampah anorganik. Jenis sampah anorganik ini contohnya adalah plastik. Nah, plastik ini lebih sulit untuk diurai oleh bakteri, membutuhkan waktu hingga beribu-ribu tahun. Kemudian yang ketiga adalah sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah-sampah yang berbahaya, beracun. Nah, untuk jenis B3 itu contohnya adalah sampah bekas bungkus obat. Kemudian yang lainnya itu contohnya adalah seperti pecahan kaca. Nah, pecahan kaca ini masuknya ke sampah B3 teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan pemilahan sampah yang sudah berjalan di rumah saya. Baik teman-teman, untuk sampah yang pertama ini ada sampah gelas plastik. Nah, sampah gelas plastik ini sudah saya pisahkan labelnya, sehingga ketika kita ingin jual ini harganya lebih mahal. Nah, jadi saya memisahkan sampah-sampah ini untuk dikumpulkan teman-teman. Ini jika sudah banyak bisa dijual. Namun selain dijual, untuk sampah gelas plastik ini juga bisa kita buat menjadi sebuah produk seperti produk kerajinan tangan dan lain-lain. Kemudian sama seperti yang gelas plastik, ini ada botol plastik teman-teman. Ini untuk label dan tutup botolnya sudah saya pisahkan. Nah, untuk sampah botol plastik ini atau gelas plastik ini juga ketika kita cacah menjadi biji plastik itu harganya jauh lebih mahal. Namun jika kita menjual seperti ini pun ini sudah menjadi lebih mahal karena label dan tutup botolnya sudah dipisahkan. Nah, namun untuk sampah botol plastik ini selain bisa dijual juga sama seperti sampah yang gelas plastik ini, kita bisa membuat sebuah produk. Produk yang paling gampang untuk botol plastik ini, contoh produk kerajinan tangannya adalah membuat sebuah pot sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Oke, untuk yang tempat sampah ketiga, ini saya ingin menunjukkan contoh sampah organik. Contoh dari sampah organik itu adalah cangkang telur, teman-teman. Nah, cangkang telur ini kita bisa buat seperti kompos. Kita bisa membuat semacam pupuk tanaman supaya tanaman kita menjadi lebih atau membuat tanah kita menjadi lebih subur, teman-teman. Ya, oke. Kemudian lanjut ke tempat sampah yang keempat. Tempat sampah yang keempat ini saya khususkan untuk sampah-sampah kertas. Untuk sampah-sampah kertas ini bisa kita manfaatkan menjadi beberapa kerajinan, teman-teman. Bisa kita olah sehingga menghasilkan uang. Yang pertama, kita bisa membuat kerajinan jika memang kertasnya itu masih bagus ya, teman-teman. Contoh kardus nih. Kardus ini juga terbuat dari kertas. Ini jika kardusnya masih kokoh, dalam bentuk yang kokoh, ini bisa kita buat kerajinan. Entah itu kerajinan seperti mobil dari kardus ataupun lain-lain. Namun selain itu, kita juga bisa menjadikannya semacam bubur kertas. Nah, bubur kertas ini kita jadikan untuk membuat kertas yang baru. Oke, untuk yang terakhir ini adalah sampah-sampah plastik, teman-teman. Sampah-sampah plastik ini adalah sampah-sampah yang paling sulit untuk terurai, membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terurai di dalam tanah. Nah, sampah-sampah yang sulit terurai itu seperti ini, teman-teman. Ini jika kita ingin membuat sebuah produk pun agak susah. Ini agak sulit, teman-teman. Nah, namun sampah seperti ini pun masih bisa kita olah menjadi sebuah produk, walaupun memang terbatas. Untuk sampah seperti ini kita bisa panaskan, kemudian kita bisa mencetak
menjadi sebuah paving block teman-teman, sehingga bisa kita jual. Nah, jadi untuk sampah-sampah yang dipilah di rumah saya itu, jadi ada sekitar 5 tempat sampah. Yang pertama ini adalah sampah plastik, kemudian sampah kertas, sampah organik. Ini selain cangkang telur pun seperti kulit buah, kemudian sisa-sisa makanan itu masuknya ke jenis sampah organik teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada botol plastik, dan yang maksud saya yang keempat ada botol plastik, dan yang kelima adalah gelas plastik teman-teman. Baik teman-teman, itu adalah jenis-jenis sampah yang sudah saya pilah di rumah saya menjadi beberapa bagian gitu. Ada sekitar 5 tempat sampah. Nah, jadi poinnya adalah sampah-sampah tersebut bisa kita manfaatkan. Jadi sampah itu tidak harus berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir, namun bisa juga kita olah menjadi sebuah produk sehingga menghasilkan uang yang lebih banyak, bisa menghasilkan uang. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan komen saja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.